Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 18 ya dari alur kelanjutan Battle Through the Heaven ini atau Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, atas pengorbanan leluhur Wukyong, Xiaoyan pun bisa keluar dari tanah hukuman para dewa. Dan pada saat ini, Xiaoyan tidak tahu apakah itu benar-benar salah atau benar. Tetapi pada saat ini pemikiran Xiaoyan telah melompat keluar dari dunia yang awalnya dia bayangkan. Dalam gambaran pikiran Xiaoyan, seluruh daratan tenggelam dengan sangat cepat. Dan ketika daratan itu tenggelam, tiba-tiba ada jeda pada Xiaoyan saat ini, dan dia pun mengangkat kepalanya. Lalu langit berbintang pun muncul di depannya. Namun langit berbintang ini sangat aneh, hanya muncul sesaat saja. Kemudian tanah persembunyian para dewa pun tenggelam lagi. Dan pada saat tenggelam, tanah persembunyian para dewa tiba-tiba runtuh sepenuhnya. Xiaoyan merasakan kekuatan yang kuat di tubuhnya, dan kekuatan ini tidak terkendali. Orang-orang yang semula mengikuti Xiaoyan semuanya telah menghilang, dan Xiaoyan bahkan tidak bisa merasakan aura mereka lagi. Sepertinya ada sebuah kekuatan yang menghisap dan mengirim mereka ke tempat yang berbeda dengan Xiaoyan. Pada saat Xiaoyan tidak bisa mengendalikan tubuhnya, termasuk klon dewa asli, tiba-tiba sebuah tangan besar muncul dan menangkapnya. Target dari tangan besar ini adalah klon dewa asli. Xiaoyan menggunakan kekuatan seluruhnya dari klon dewa asli untuk melawan tangan itu. Tetapi Zhanlao tiba-tiba berbicara. "Jangan bertindak gegabah. Kamu masih tidak bisa memprovokasi dia sekarang," ucap dari Zhanlao. Dalam genggaman tangan besar yang kuat itu, klon dewa asli pun terjepit. Pada saat ini klon dewa asli pingsan dan koneksinya pun terputus dari Xiaoyan. Xiaoyan pun sangat terkejut, tetapi dia sudah tidak berdaya sekarang. Tidak lama kemudian Xiaoyan pun juga pingsan. Entah sudah berapa lama waktu yang telah berlalu saat Xiaoyan pingsan ini, dan ada sosok tubuh yang mengapung di lautan Void sekarang. Pada saat ini sebuah kapal perlahan mendekat dengan beberapa sosok berdiri di atasnya. "Akhirnya aku menemukanmu. Saudara ke-9 ada di sini," ucap dari salah satu orang yang ada di kapal. Orang itu menemukan sebuah sosok yang mengambang di lautan Void, dan itu adalah Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan masih kehilangan kesadarannya. Ada beberapa sosok yang berdiri di atas kapal itu. Semuanya menatap dengan ekspresi serius. Saat mereka melihat Xiaoyan, mereka segera bergegas keluar dan menyelamatkan Xiaoyan untuk membawanya ke arah kapal. Lalu mereka memeriksa kondisi Xiaoyan itu sendiri. "Saudara ke-9, saudara ke-9, saudara ke-9, apakah kamu masih hidup?" ucap dari Yi Fengyu. "Mungkin sebentar lagi dia akan bangun," jawab dari Ken Yun. Mendengar itu, Yi Fengyu pun mengangguk. Kemudian dia pun mengeluarkan sebuah botol giok dan mengangkat tangan Xiaoyan, lalu meminumkan botol giok itu ke mulut Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan pun lalu terbatuk-batuk. Dan saat mata Xiaoyan perlahan terbuka, penglihatannya masih kabur. Tubuhnya masih terasa sangat tidak nyaman. "Saudara ke-9, akhirnya kamu bangun juga. Padahal jika kamu tidak bangun, saudara ke-7 akan memberimu napas buatan," ucap dari Rancang. Mendengar itu, Yi Fengyu pun tersipu malu, dan semua orang pun tertawa. Yi Fengyu pun lalu berkata, "Ucapan itu benar-benar tidak masuk akal," ucap dari Yi Fengyu. Dalam keadaan linglung, Xiaoyan masih merasa bahwa pemandangan di depannya tampak seperti mimpi. Aku, di mana aku?" tanya dari Xiaoyan. Dia mencoba duduk sambil menggeleng-gelengkan kepalanya yang masih pusing. "Saudara ke-9, kami menemukanmu di lautan Void. Apa yang sebenarnya terjadi kepadamu?" tanya dari Rancang. "Ceritanya sungguh panjang," jawab dari Xiaoyan. "Kalau begitu perpendek saja ceritamu," ucap dari Rancang. Memangnya harus begitu ya?" ucap dari Xiaoyan. "Sudahlah, sudah. Saudara ke-9 baru saja bangun. Biarkan dia istirahat dulu,"
ucap dari Yi Fengyu. Xiaoyan memang sedang berada di dalam kondisi yang sangat buruk dan dia masih belum ingin banyak berbicara. Setelah Yi Fengyu mengusir semua orang, Xiaoyan pun lalu duduk bersila dan memulihkan dirinya dengan sangat tenang. Pada saat ini, kekuatan jiwa Xiaoyan pun terasa lebih kuat. Xiaoyan ingin mengkonfirmasi ini, apakah benar kekuatan jiwanya telah meningkat dengan tanpa melakukan apa-apa atau kejadian kemarin. Setelah mengkonfirmasinya berulang-ulang kali, Xiaoyan akhirnya melepaskan pikirannya dan menutup matanya lagi untuk memulihkan dirinya. Butuh waktu lama sampai mereka semua sampai di kuil kuno. Kemudian Xiaoyan lalu membuka matanya. Saat ini rasa lelah di tubuhnya pun sudah menghilang. Saudara ke-9, kita sudah sampai di rumah kita, ucap dari Yi Fengyu. Rumah? Rumah ya? Jawab dari Xiaoyan. Kata itu membuat Xiaoyan sangat tersentuh. Setelah dia pergi begitu lama, Xiaoyan mengerti bahwa rasa keakraban di seluruh dunia ini benar-benar membuat hatinya terasa sangat hangat. Xiaoyan lalu mengikuti semua orang masuk ke dalam kuil kuno. Dan dari kejauhan, Xiaoyan melihat sosok yang sungguh akrab dengannya. Lalu keduanya pun saling memandang. Dan tidak terasa air mata pun menetes di kedua sosok itu. Sosok ini adalah Ding Yue yang tinggal di kuil kuno selama ini. Ding Yue memandang ke arah Xiaoyan dengan senyuman di wajahnya. Ding Yue pun dengan cepat bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama, ada beberapa wanita glamor di belakang Ding Yue. Lalu sosok lelaki yang tidak dikenal oleh Xiaoyan pun berdiri di belakang Ding Yue. Hei, akhirnya kamu kembali juga. Ucap dari lelaki itu. Tunggu dulu. Apakah kamu Xia Jinghui, ucap dari Xiaoyan sambil melihat lelaki itu. Ketika Xiaoyan pergi, tubuh fisik Xia Jinghui masih dalam tahap pembentukan kembali. Dan dia pun bersembunyi di cincin penyimpanan bersama Ding Yue untuk menghindari kematian saat bertarung di Hongmen Star dulu. Ternyata kamu bisa mengenalinya ya, ucap dari Ding Yue dengan terkejut. Xiaoyan segera menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu. Aku tidak bisa mengenali penampilannya sekarang, tetapi aku hafal dengan gaya bicaranya, ucap dari Xiaoyan sambil tersenyum. Xia Jinghui pun lalu membuka tangannya membentuk gestur seakan ingin memeluk Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan bergegas mundur beberapa langkah. Hei, berhenti, aku tidak suka dipeluk oleh laki-laki. Tolong jaga jarakmu itu, ucap dari Xiaoyan. Kenapa? Kamu sekarang begitu berubah ya dan begitu sombong. Kamu tidak ingin memelukku, ucap dari Xia Jinghui. Tetapi Xiaoyan dan Ding Yue sudah berjalan menuju ke kuil kuno. Mereka berdua mengabaikan Xia Jinghui. Benar-benar sepi, aku benar-benar kesepian hari ini, ucap dari Xia Jinghui. Beberapa bulan pun telah berlalu. Di bulan-bulan berikutnya, Xiaoyan masih berada di kuil kuno menikmati hidupnya dengan santai dan tidak ada pertarungan. Dia memulai harinya dengan secangkir teh dan juga sandwich di tangannya. Saat ini dia mulai memikirkan bagaimana caranya untuk menyelesaikan semua masalah-masalahnya. Selama Xiaoyan pergi meninggalkan kuil kuno, Ding Yue sudah meningkatkan kemampuannya dalam menguasai teknologi stick ke tingkat yang lebih tinggi. Dan selama itu pula, dia sudah membuat armor yang baru yang telah disesuaikan untuk semua orang di tim Fearless kali ini. Ding Yue terus bekerja keras selama tinggal di kuil kuno ini. Meskipun teman-temannya masih belum semuanya terkumpul, Ding Yue yakin bahwa semua anggota tim Fearless pasti akan kembali. Namun faktanya bahwa semua orang telah mati memang tidak bisa dihindari. Meskipun Xiao Yueli pernah berkata kepada Xiaoyan bahwa dia akan melakukan segala upaya untuk membantu menemukan mereka, Xiaoyan masih tidak tahu situasi yang sebenarnya kali ini. Pada hari ini Xia Jinghui dan juga Ding Yue sedang duduk di halaman. Wajah mereka bertiga memerah karena mereka semua sedang mabuk. Xiaoyan lalu memberitahu mereka apa yang telah terjadi setelah dia meninggalkan kuil kuno ini. Dan itu merupakan cerita yang sangat luar biasa bagi mereka. Tetapi bagi Xiaoyan itu adalah perjalanan yang gagal. Meskipun dia hanya seseorang Daoxian ketika dia meninggalkan kuil kuno pada saat itu, dia sekarang telah menerobos ke Fighting God bintang 4.
Belum lagi dia juga telah mendapatkan sebagian besar warisan dari Supreme. Terlebih lagi, Xiaoyan juga sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh permaisuri kuil kuno kepadanya, yaitu mendapatkan warisan Supreme. Namun, Xiaoyan juga tidak bisa berdamai dengan apa yang terjadi kali ini, karena dia masih memiliki bekas luka di tangannya yang merupakan dendam lama dari Xiao Feng. Dan Xiaoyan masih belum menyelesaikannya sampai kembali ke kuil kuno. Ya, benar juga, Xiaoyan masih menyimpan satu dendam Xiao Feng di tangannya, yaitu kalau nggak salah wanita yang jelek itu. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Aku bisa membuatkanmu lebih banyak lagi senjata teknologi stick sekarang. Ya, meskipun aku tahu bahwa dari segi kekuatan kamu telah mencapai level di luar jangkauanku, tetapi aku masih ingin membuatkanmu sesuatu, ucap dari Jingyue. Xiaoyan lalu meminum anggurnya lagi dari cangkir, dan dia memandang ke arah Jingyue sambil tatapan tersenyum. Sepertinya Xiaoyan mulai agak kegatelan. Nona, aku telah bekerja keras sekarang dan menjadi lebih kuat untuk melindungimu. Keterampilan langka di dunia ini. Untungnya kita berada di dalam satu tim fearless bersama. Ucap dari Xiaoyan. Hei, sepertinya kamu sedang menggodaku ya. Sini mau, ini mau nggak? Ucap dari Jingyue. Mendengar itu, Xie Jingyue pun lalu berkata, "Hei, kenapa kamu tidak menanyakan bagaimana peningkatan kekuatanku selama ini? Padahal aku sudah berlatih dengan sangat serius," ucap dari Xie Jingyue. Xiaoyan hanya menoleh sedikit kepadanya, tanpa berbicara lagi. Dia melihat para wanita yang berdiri tidak jauh dari Xie Jingyue, dan para wanita itu memegangi wajah Xie Jingyue. Jingyue pun lalu menghela nafas dan kembali memandang ke arah Xiaoyan. Apakah Xie Jingyue berlatih dengan serius atau tidak? Xiaoyan tidak menghiraukannya. Setelah istirahat sejenak, Xiaoyan datang ke aula kuil utama. Setelah memasuki aula utama, Xiaoyan langsung pergi ke halaman belakang aula utama itu. Ini adalah tempat tinggal permaisuri, dan orang biasanya tidak akan bisa masuk ke sini tanpa seizinnya. Di belakang aula utama itu ada pemandangan yang sangat elegan dan indah. Ada sosok cantik yang sedang duduk di salah satu kursi itu. Saat ini, sosok cantik itu hanya menggunakan kemeja hijau saja. Aku memang sangat ingin bertemu denganmu. Tetapi tahukah kamu bahwa menerobos ke kamar seseorang wanita tanpa izin adalah tindakan yang tidak sopan, ucap dari sang permaisuri. Xiaoyan pun bingung saat mendengar kata-kata itu. Dia hendak berbalik untuk pergi dari sana, tetapi suara permaisuri menghentikannya. Tunggu. Setelah kamu selesai melihat apa yang harusnya tidak kamu lihat, sekarang kamu malah ingin pergi, ucap dari sang permaisuri. Mendengar itu, Xiaoyan hanya menggaruk kepalanya saja dan tersenyum. Tidak, itu tidak benar. Aku hanya ingin memastikan apakah tadi aku melewati pintu ketika aku kesini atau tidak, ucap dari Xiaoyan. Sifatmu benar-benar tidak berubah sama sekali, dan kamu masih tidak tahu malu seperti biasanya. Bahkan setelah kamu bereinkarnasi, sepertinya kamu masih memiliki keraguan di hatimu. Bicarakan saja kepadaku, ucap dari sang permaisuri. Xiaoyan pun langsung mendekati sang permaisuri. Memang ada terlalu banyak keraguan di hatiku kali ini. Aku pikir semuanya bisa diselesaikan jika kekuatanku telah benar-benar kuat. Namun setelah aku menjadi cukup kuat, aku tetap menemui kegagalan. Lalu apa gunanya semua kekuatanku ini, ucap dari Xiaoyan. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Tanya dari sang permaisuri. Bagi sang permaisuri, meskipun Xiaoyan adalah reinkarnasi Supreme, Xiaoyan saat ini hanya baru berkultivasi selama hampir 10.000 tahun saja. Sedangkan seluruh dunia Senki ini memiliki sejarah yang sangat panjang, dan Xiaoyan masih tidak tahu apa-apa tentang itu. Aku punya beberapa rencana, tetapi yang utama adalah meningkatkan kekuatanku terlebih dahulu. Aku ingin menerobos ke tingkat immortality secepat mungkin, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu sang permaisuri pun terkejut. Immortality? Saat ini kamu masih seseorang fighting god bintang 4. Masih terlalu jauh untuk menuju ke immortality. Tapi masih banyak peluang untukmu di dunia Senki ini. Menurut saranku, untuk saat ini lebih baik kamu melupakan saja soal immortality. Karena menerobos fighting god bintang 9 saja akan menjadi tujuan utamamu mulai sekarang, ucap dari sang permaisuri.
Setelah itu, sang permaisuri pun selesai mencuci rambutnya. Dia lalu menjepit rambutnya dengan cara diputar. Berarti dia masuk tadi itu si sang permaisuri sedang mandi ya, atau sedang kayak mengintip-mengintip gitulah. Aduh. Hmm. Lalu dia pun berjalan berdampingan dengan Xiaoyan ke pavilion. Kemudian mereka duduk di kursi sambil membuatkan teh. Masih ada banyak peluang untukmu. Jika kamu membutuhkan sesuatu, Pavilion Qianzi bisa membantumu, ucap dari sang permaisuri. Oh, bisakah Pavilion Qianzi mencari informasi tentang Heart Flame? Tanya dari Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan telah memperoleh 2 Heart Flame. Dan jika dia ingin mengembangkan menara Zinsen lagi, dia harus mendapatkan Heart Flame yang lainnya. Oleh karena itu, jika Xiaoyan menemukan Heart Flame yang lainnya, dia dapat mengembangkan menara Zinsen dengan cara ini dan kekuatannya akan meningkat pesat. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil menemukan Heart Flame kali ini? Kalau menurut gua sih mendingan istirahat dulu, happy-happy, pacok memacok gitu ya. Yang semua yang ada di situ pacok dulu gitu. Kalau menurut gua sih capek, bre. Jangankan Xiaoyan yang menjalankan hari-harinya yang terus bertarung meningkatkan kekuatan. Gua yang baca skripnya juga capek, sekali-kali pengen gitu loh, gitu biar fresh gitu otaknya. Ya, dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu sampai saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya, dan dadah.